Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Suci Karenina. Hari ini saya akan membuat video untuk mata kuliah microleading dari dosen saya, Bapak Rahmat Azazil Rahman. Di video ini saya akan menjadi Kemendikbud Kota Samarinda, dan di sana saya akan membuka rapat tentang penerimaan peserta didik baru dalam sistem zonasi untuk menjelaskan pentingnya sistem zonasi kepada seluruh kepala sekolah di Kota Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan rahmat dan rezekinya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari zaman unta ke zaman Toyota. Dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019 mengganti nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB, memiliki 4 sistem penerimaan peserta didik. Yang pertama adalah sistem zonasi, yang kedua adalah afirmasi, yang ketiga prestasi, dan yang keempat perpindahan. Di situ bergantinya hanya dalam sistem penerimaannya itu adalah persenannya. Jadi dalam pembagian persenannya adalah jalur zonasi 50%, jalur afirmasi 15%, jalur prestasi dinaikkan menjadi 30%, dan jalur perpindahan hanya 5%. Sehingga jalur zonasi dapat mengakomodir anak-anak berprestasi. Jadi Ibu dan Bapak Kepala Sekolah, kenapa Permendikbud ingin menjalankan sistem zonasi ini? Yang pertama adalah menghilangkan sistem sekolah favorit. Dengan menghilangkan sistem favorit, tidak ada kasta-kasta dari sekolah-sekolah. Dan meratasamakan sekolah yang satu dengan sekolah yang satunya. Ketika ada sistem sekolah favorit, siswa dan siswa akan memilih banyak di sekolah favorit tersebut. Sedangkan sekolah yang tidak favorit akan tertinggal atau kurang diminati oleh siswa dan siswi. Dan yang kedua adalah kompetensi pada siswa. Kompetensi pada siswa ini akan berpengaruh ketika ada sistem sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Sekolah yang tidak favorit akan menampung siswa-siswa yang kurang, entah segi prestasinya atau segi kemampuannya, dan sekolah yang favorit akan menerima atau akan mendapatkan siswa-siswa yang semuanya berprestasi. Jadi paradigma siswa akan ingin sekolah itu masuknya ke sekolah yang favorit hanya untuk itu, bukan untuk belajar. Jadi kita akan mengganti paradigma siswa itu menjadi paradigma siswa sekolah karena ingin menuntut ilmu, mencari pembelajaran seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah intervensi bantuan ke sekolah. Ketika ada sekolah favorit, sekolah yang biasa-biasa aja akan kurang mendapatkan bantuan dari internal maupun eksternal. Kenapa demikian? Karena sponsor biasanya mencari sekolah yang favorit karena lebih dikenal. Jadi dengan adanya sistem zonasi, kita akan mensamaratakan sistem bantuan, jadi tidak ada kasta dari sekolah, semuanya akan mendapatkan bantuan yang sama. Yang keempat adalah kompetensi guru cenderung menurun. Kenapa demikian? Ketika guru mengajar dalam suatu kelas dan siswa-siswinya bersifat homogen, maka guru itu akan kualitasnya akan menurun karena tidak ada feedback dari guru dan siswa tersebut. Dengan adanya sistem zonasi, siswa dan siswa akan terbagi rata dan akan ada feedbacknya. Jadi kualitas guru akan meningkat seperti itu. Yang kelima adalah jual beli kursi. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan karena berlomba-lomba ingin sekolah di sekolah yang favorit, dalam tanda kutip, guru atau kepala sekolah sekalipun mungkin dan wali murid jual dan beli kursi. Sehingga patokan dari sekolah itu akan sangat mahal dan anak-anak yang kurang mampu bisa, walaupun dia berprestasi, bisa tersingkir dengan adanya jual beli kursi ini. Ya, yang keenam dan yang terakhir adalah sekolah yang jauh dari rumah. Kenapa Permendikbud ingin adanya sistem zonasi ini? Karena melihat banyak anak-anak yang sekolahnya jauh daripada rumah itu akan membuang-buang waktu untuk mereka belajar. Misalnya perjalanannya 30 menit, daripada 30 menit ke sekolah, mending 30 menit itu bisa dipakai untuk mereka membaca atau belajar yang lebih banyak lagi daripada kehabisan waktu di jalan. Ya, mungkin Ibu dan Bapak Kepala Sekolah, selebihnya kita akan berdiskusi. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu dan Bapak Kepala Sekolah, dipersilakan. Ibu, saya ingin bertanya. Iya Ibu, silakan. Bagaimana penetapan nilai zonasi yang sekolahnya berada di daerah perbatasan provinsi atau
kabupaten kota. Iya Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana siswa dan siswi yang rumahnya ada di perbatasan desa atau kota, bisa kita lihat dari kakaknya. Di kakaknya dia masuk desa apa, kecamatan apa, jadi sekolahnya bisa di dekat desa itu atau sekolah yang paling terdekat dari desa tersebut, seperti itu. Mohon izin bertanya, Bu. Oh iya Bu, baik silahkan. Bu, bagaimana dengan wali murid yang sangat ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang berada di luar zonasi? Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ketika ada wali murid yang ingin mensekolahkan anaknya bukan di jalur zonasi, mereka bisa mensekolahkan anaknya di luar atau di sekolah yang mereka inginkan dengan catatan itu menggunakan jalur prestasi, yaitu 30% itu dari nilai raport, bisa juga dari mereka memiliki prestasi yang lain seperti penghargaan dan sebagainya. Nah, kemudian jalur afirmasi yang memiliki itu hanya orang yang memiliki kartu pintar atau kartu Indonesia Pintar atau orang yang kurang mampu yang memiliki kartu Indonesia Pintar. Dan yang ketiga itu adalah jalur perpindahan, itu bagi kepala sekolah atau guru yang pindah dinas dan anaknya ikut mau sekolah di jalur, anaknya mau sekolah di wilayahnya yang sekarang, jadi menggunakan jalur perpindahan. Jadi seperti itu Bu, bisa cuma menggunakan jalur yang lain bukan jalur zonasi, seperti itu. Jadi, sistem zonasi ini memberikan kelonggaran untuk siswa dan siswi yang berprestasi atau wali murid yang tidak ingin mensekolahkan anaknya di sekolah daerahnya atau anaknya nggak mau sekolah di daerahnya, itu bisa menggunakan jalur-jalur yang lain. Jadi kita bisa kompromi, akhirnya akan menjadi pencapaian. Jadi anak-anak yang berprestasi memiliki choice atau pilihan yang mereka masing-masing, seperti itu Bu. Ya, kepada Bapak dan Ibu kepala sekolah sekalian, apabila ada yang kurang dimengerti atau kurang jelas dapat disampaikan.